Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Kita belajar kata kerja. Kata kerja adalah salah satu hal yang paling berbeda antara dua bahasa kita. Sebelumnya, hari ini Anda akan menemui beberapa kata sebagai contoh. Anda tidak usah peduli mengenai kata-kata dalam contoh. Perubahan dan penggunaan kata kerja bukan hal yang dapat dijelaskan dalam waktu pendek. Kita akan belajar satu demi satu lain kesempatan. Hari ini, Anda berfokus untuk tangkap gambaran kasar mengenai kata kerja. Kata kerja bahasa Jepang selalu berubah bentuk akhir dan bersambung berbagai kata-kata untuk membuat makna. Memang agak rumit dan sulit, tetapi hal ini sangat penting. Kita tidak dapat berkomunikasi tanpa pengetahuan yang benar kata kerja. Tetapi jangan khawatir. Tentu saja, kata kerja tidak pernah berubah secara acak. Ada aturan. Mari kita belajar aturan dasar satu demi satu, kata demi kata. Hari ini kita belajar dengan dua kata kerja. Nomu artinya minum. Taberu artinya makan. Bentuk dasar kata kerja ini disebut sebagai bentuk kamus. Seperti istilah bentuk kamus, semua kata kerja dimuat di kamus dengan bentuk dasar ini. Anda memperhatikan bunyi yang terakhir dulu, me dan ru. Semua kata kerja bahasa Jepang berakhir dengan bunyi yang mengandung vokal e. Selain me, le, ada yang berakhir dengan e, ke, se, tsu, ne, ge, be. Semuanya mengandung vokal e. Ini satu ciri kata kerja. Kita belajar 4 bentuk yang dasar dulu mengenai pola perubahan. Selain 4 bentuk yang dasar, masih ada beberapa bentuk. Sebagai langkah pertama, kita belajar 4 bentuk. Bentuk kamus, seperti sudah dijelaskan. Bentuk mas, yaitu bentuk bersambung mas. Kita sudah tahu mas, kata kerja pembantu yang menentukan makna, kata halus. Bentuk nai, bentuk negatif. Tidak minum, tidak makan, artinya dengan 2 contoh. Bentuk te, bentuk ini belum tentu maknanya. Bentuk untuk bersambung berbagai kata setelahnya. Kita bahas 4 bentuk dengan nomu dan taberu. Dari bentuk kamus. Nomu. Nomimasu. Nomanai. Nonde. Bentuk kamus. Taberu. Tabemasu. Tabenai. Tabete. Pola perubahan 2 kata, bedanya apa ya? Kita bahas taberu dulu. Ru yang terakhir hilang dan langsung bersambung mas, nai, te. Bagian ta, be tidak berubah. Tetapi nomu berbeda perubahannya. Tidak hilang apapun. Anda memperhatikan bunyi kedua. Kita lihat baris ma dari daftar hiragana. Me dalam bentuk kamus menjadi mi dalam bentuk mas. Menjadi ma dalam bentuk nai. Semuanya di baris ma, mi, mu, me, mo. Vokal berubah di baris yang sama konsonannya. Bentuk te sedikit berbeda tergantung bunyi yang terakhir dalam bentuk kamus. Dalam bahasa Jepang klasik, bentuk te nom adalah nomite. Lama-lama berubah menjadi nonde dalam bahasa kini.
perubahan bunyi yang sering terjadi dalam bahasa Jepang. Dalam pola perubahan, bunyi yang terakhir kebanyakannya menjadi te, makanya disebut sebagai bentuk te. Sesudah belajar 4 bentuk dengan baik, kita akan belajar juga bentuk lain. Me menjadi me, juga mo dalam bentuk yang tertentu. Ini ciri perubahan nomu. Poinnya, vokal bunyi yang terakhir berubah dalam baris satu konsonan. Seperti daftar 4 bentuk, 2 kata kerja, nomu dan taberu. Berbeda pola perubahan. Semua kata kerja dikategorikan tip nomu atau tip taberu oleh pola perubahannya. Pengecualiannya hanya 2 kata saja. 2 golongan punya masing-masing aturan mengenai pola perubahan. Semua kata berubah ikut aturan golongannya. Umumnya, kata kerja tip nomu disebut tip 1. Tip taberu disebut sebagai tip 2. 2 pengecualian yaitu kuru, datang, suru, melakukan. Termasuk kata kerja majemuk yang mengandung 2 kata. 2 kata ini berubah secara irregular. Golongan ini disebut sebagai tip 3. Apakah kita bisa membedakan tip kata kerja sebelum tahu pola perubahannya? Bisa, dari bentuk kamus. Yang berakhir selain ru, yaitu yang berakhir dengan me, u, se, ce, ne, ge, be. Semuanya tip 1. Nomu, iu, dasu, tatsu, shinu, oyogu, asobu. Kita bisa membedakan tipe kata kerja dari bentuk kamus. Semua kata berakhir dengan bunyi selain du, termasuk tip 1. Antara kata-kata yang berakhir dengan du, jika bunyi sebelum le mengandung vokal a, e, o, kata itu adalah tip 1. Contohnya, aru, uru, oru. Vokal sebelum lu, a, u, o. Shimaru, tsukuru, toru. Semua bunyi sebelum lu mengandung vokal a, u, o. Selain itu, kebanyakannya tip 2. Dalam kata yang berakhir dengan ru, yang vokal bunyi sebelumnya mengandung i atau e adalah tip 2. Contohnya, taberu, akeru, iru, ikiru. Beberapa kata termasuk tip 1, padahal bentuk kamusnya tip 2. Tetapi tidak begitu banyak. Hanya 5 kata saja dalam kata dasar. Walaupun menambah yang perlu untuk hidup sehari-hari, paling 10 kata. Memang, kita harus belajar kata-kata ini satu demi satu sebagai pengecualian. Namun, perubahannya selalu ikut aturan tip 1. Dalam pelajaran ini, kita selalu utamakan bentuk kamus. Anda jangan menghafal bentuk mas dulu, nanti akan menemui kesulitan. Apa alasannya? Beberapa kata punya bentuk mas yang sama. Contohnya, okimasu artinya menaruh, meletakkan. Okimasu artinya bangun dari tidur. 2 kata ini sama bentuk mas, okimasu. Tetapi bentuk kamus okimasu ini adalah oku. Bentuk kamus ini adalah okiru. 2 kata ini berbeda tipnya. Oku adalah tip 1, okiru adalah tip 2. Seperti contoh ini, kita tidak bisa membedakan tip kata kerja dari bentuk mas. Bentuk perubahan kata kerja bukan hanya 4 saja yang kita sedang belajar. Masih ada banyak bentuk variasi dengan berbagai kata-kata yang bersambung setelahnya. Kadang Anda akan menemui kata yang sama lafalnya, padahal berbeda artinya. Asal tahu bentuk kamus, Anda selalu bisa kembali ke permulaan oleh kamus jika Anda bingung arti kata atau pola perubahannya.
Jangan lupa Anda selalu utamakan bentuk kamus. Saya mengatur poin hari ini lagi karena saya ceritakan banyak hal yang sedikit rumit. 1. Kata kerja bahasa Jepang berubah bentuk akhir. 2. Ada aturan pola perubahannya. 3. Semua kata kerja bisa dikategorikan dengan 3 tip, yaitu tip 1, tip 2, dan 2 kata sebagai tip 3. 4. Kita belajar 4 bentuk dasar dulu untuk belajar perubahan. Bentuk kamus, bentuk mas, bentuk nai, dan bentuk te. 5. Kita bisa membedakan tip kata kerja dari bentuk kamus. Jangan khawatir walaupun kelihatan agak sulit untuk Anda. Setiap waktu jika kita menemui kata kerja, saya akan berulang menjelaskan hal-hal ini. Juga penggunaan dengan berbagai kata yang bersambung setelahnya bersama contoh kalimat. Tentu saja mengenai 2 contoh hari ini, nomu dan taberu. Kita akan belajar lagi pola perubahan juga penggunaan dengan berbagai ungkapan. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!